Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Bapak Kepala Kantor yang saya hormati, Bapak Kepala Seksi, Bapak Ibu Pengawas, kemudian juga rekan-rekan pengurus pimpinan daerah IPARI Kabupaten Garut, juga Bapak dan Ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati juga yang senantiasa berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat hidayah dan inayahnya pada kesempatan pagi ini kita bisa bermuajah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam acara penyuluh penyapa yang diselenggarakan oleh Bimas Islam serta pengurus daerah IPARI Kabupaten Garut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang senantiasa juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, temanya 4 sama 1 beda, konsep menjaga keserasian rumah tangga atau konsep menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau melihat tema ini ada yang nyeletuk, kok seperti 4 sehat 5 sempurna. Karena 4 sehat 5 sempurna itu adalah merupakan ciri atau syarat supaya kita sehat, kan begitu ya. 4 sehat itu apa saja Bapak Ibu? Ada vitamin, protein, ya, karbohidrat, dan yang satunya yang menyempurnakannya adalah jadi ya supaya sehat. Nah ini juga barangkali bisa dikaitkan dengan bagaimana supaya rumah tangga kita sehat gitu. Karena ada rumah tangga yang sakit gitu. Dan tentunya asumsi kita barangkali rumah tangga yang sakit itu adalah rumah tangga yang tidak bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, rumah tangga yang bahagia itu adalah merupakan puncak cita-cita semua pasangan suami istri. Semua yang berumah tangga pasti menginginkan kebahagiaan. Kita lihat betapa suksesnya karir kehidupan seseorang, kalau tidak diimbangi dengan rumah tangga yang bahagia itu, tentunya belum lengkap. Jadi kadang ada yang secara karir sukses, tetapi rumah tangganya tidak sukses. Kan ada yang seperti itu. Dan salah satu kunci kebahagiaan itu adalah keserasian. Salah satu kunci kebahagiaan itu adalah keharmonisan. Dan kita tahu bahwa keharmonisan itu adalah satu keniscayaan. Kalau ini dikatakan rumah tangga yang sehat. Keserasian itu adalah satu keniscayaan. Kalau ini dikatakan rumah tangga kita itu rumah tangga yang sehat. Dalam hal ini ada 5 hal
yang harus diperhatikan untuk mencapai keharmonisan beragama. Kelima hal itu adalah 4 kesamaan, 1 perbedaan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan 4 sama itu? 4 kesamaan itu adalah yang pertama, sama-sama manusia. Yang namanya pasangan suami istri itu makhluk yang bernama manusia. Karena makhluk yang bernama manusia, masing-masing pasangan harus menyadari bahwa yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna 100%, dan tidak ada manusia yang tidak sempurna 100%. Oleh sebab itu, jikalau suami menemukan kekurangan di istri, dan begitu juga sebaliknya, apabila istri menemukan kekurangan di suami, maka harus dimaklumi, karena namanya juga manusia. Dan tentunya setiap pasangan itu harus menyadari bahwa ada kelebihan dan ada kekurangan di masing-masing pasangan itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah yang senantiasa mengharap ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga mempunyai perasaan dan raga yang sama. Suami istri mempunyai perasaan dan raga yang sama. Oleh sebab itu, suami tidak ingin dikasari oleh istrinya, begitu juga istri tidak ingin dikasari oleh suaminya. Istri tidak ingin perasaannya disakiti oleh suami, dan begitu juga suami tidak ingin perasaannya disakiti. Oleh sebab itu, jagalah masing-masing perasaan pasangan kita. Jangan sampai hadirin jamaah rahimahumullah, ada di antara pasangan suami istri itu yang disakiti oleh pasangannya, istri disakiti oleh suaminya, dan juga suami disakiti oleh istrinya. Karena itu tadi kita sama-sama mempunyai perasaan. Nah, hadirin jamaah rahimahumullah yang senantiasa mengharap ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali tadi bahwa masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Ketika kita menemukan kekurangan itu harus dimaklumi dan harus ditoleransi. Kenapa berat kita mentoleransi, memaklumi kekurangan yang ada di pasangan kita? Dan biasanya Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, katingali kelemahan pasangan kita itu apabila sudah di usia pernikahan 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Dan biasanya sebelum menikah itu kan sesuatu yang baik-baik saja yang diperlihatkan kepada pasangan kita, betul nggak Pak? Betul. Sebelum memutuskan kita nikah dengan pasangan kita itu adalah sesuatu yang senantiasa yang baik-baik saja yang diperlihatkan. Cuma bahasa itu yang ditahan ketika kita bertemu dengan calon kita itu. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, belum dah berkurang, betul Pak? Jadi kalau sebelum kita menikah, itu supaya ditahan. Tetapi kalau sudah menjadi suami istri, katingali aslinya. Selalu lalu gitu ada suara orang bisa menghindar. Ya lalu bisa tiba-tiba kaos begitu ya, tanpa ada suara. Maka itu bisa jadi persoalan apabila kita tidak saling memaklumi. Nah, Bapak Ibu yang orang berkhutbah, karena ini waktunya, jadi diperkuat saja. Kemudian juga yang kedua, sama-sama manusia yang pertama. Yang kedua adalah sama-sama hidup. Ya kalau tidak hidup, ya mati. Jadi sama-sama hidup. Suami istri itu adalah makhluk yang bernyawa, makhluk yang hidup. Sehingga karena suami istri adalah makhluk yang bernyawa, ya, maka pasti sama-sama mempunyai keinginan, sama-sama mempunyai cita-cita. Dan kita sadari hadirin jamaah rahimakumullah, yang namanya keinginan, yang namanya kepentingan
saat mungkin tidak sama dengan keinginan istri. Contoh misalkan, suaminya pingin bakso, istrinya pingin seblak. Kira-kira bagaimana solusinya? Oh, masih kasih, tapi kan ingin sama-sama. Berarti di sini harus ada yang mengalah, betul? Dan biasanya yang mengalah siapa? Suami. Rata-rata di mana-mana. Yang biasa mengalah itu adalah suami. Ketika ada keinginan yang beda itu biasanya yang mengalah suami. Dalam hal ini bapak ibu jamaah gimana tuh? Untuk Bu Haji mah soleha, Bu Haji ya. Jadi banyak hal gitu bapak ibu, banyak hal yang dalam menentukan keinginan itu senantiasa tidak sama. Pasti di saat pasti bakal beda. Dan dalam hal ini maka jangan egois, maka kita jangan terlalu egois sehingga bisa menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, sehingga bisa menimbulkan konflik gara-gara beda keinginan. Jadi yang paling penting adalah mengedepankan mana kira-kira keinginan siapa yang bisa menyejukkan rumah tangga. Jadi gara-gara jangan sampai gara-gara beda keinginan jadi persoalan yang sangat memuncak dan ujung-ujungnya alhamdulillah sampai ke pengadilan agama. Dan Bapak Ibu sangat mencenggang, saya kemarin tanggal 18 Oktober dialog dengan pengacara, salah satu pengacara, bahwa angka perceraian di Kabupaten Garut itu sudah di angka 4.974. Tidak jeruk makan jeruk, beda jenis kelamin. Tapi selain terdapat perbedaan dari jenis kelamin juga harus diingat Bapak Ibu. Sebelum memutuskan kita menikah itu juga kita sadari bahwa di antara kita suami dan istri itu bisa jadi beda sifat, beda karakter, kemudian beda adat, beda budaya. Oleh sebab itu ketika kita tadi dari awal menemukan ketika perbedaan-perbedaan itu, maka ke depan kita memaklumi dan saling memahami, bukan menuntut ingin dipahami. Karena rata-rata seringkali terjadi konflik di rumah tangga itu kebanyakan satu pihak, baik suami maupun istri, ingin dipahami tetapi tidak saling memahami. Nah kemudian dan selanjutnya juga kita berharap mudah-mudahan rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan saya senantiasa menyampaikan bahwa sakinah mawaddah warahmah bukan berarti tidak ada masalah. Tapi sakinah mawaddah warahmah itu bagaimana kita bisa memanage masalah ketika ada, supaya tidak timbul masalah-masalah yang besar. Dan ada satu dialog antara Pulana dan Pulana dua, Pulana satu dan Pulana dua. Begini ceritanya. Ia tetap bertahan meski banyak kekurangan. Pulana satu bertanya kepada Pulana dua, sebagai bahan renungan Bapak Ibu, sudah berapa lama kamu hidup bersama?